Demak berasal dari kata bahasa Arab yaitu Dima yang artinya rawa. Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Pada tanggal 28 Maret 1503 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Demak. Hal ini merujuk pada peristiwa penobatan Raden Patah menjadi Sultan Bintoro yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Maulud tahun 1425 Saka. Jika dikonversikan menjadi tanggal 28 Maret tahun 1503. Sumber lain mengatakan Kerajaan Demak Bintoro berdiri pada tahun 1471. Raja pertama bernama Raden Patah atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Patah Jimbun Sirullah. Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya V Raja Majapahit. Ibunya adalah Putri Cempa atau Ratu Dwarwati. Sejak kecil Raden Patah belajar agama Islam kepada Aryo Damar di kota Palembang. Dengan demikian Kesultanan Demak Bintoro merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit. Masa keemasan Kesultanan Demak Bintoro berdampak pada kemakmuran rakyat di seluruh kawasan Tanah Jawa. Berturut-turut raja yang memerintahkan dengan bijaksana di Kerajaan Demak Bintoro, yaitu yang pertama adalah Raden Patah atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Patah Jimbun Sirullah I. Sejak kecil sudah punya pengalaman mobilitas tinggi. Beliau termasuk pangeran dalam kategori kosmopolit. Yang kedua adalah Pati Unus atau Pangeran Adipati Sabrang Lor atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Yunus Sirullah II. Terkenal sebagai pelaut ulung, mengarungi samudera hingga Laut Merah Afrika. Yang ketiga adalah Sultan Trenggono atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Mahmud Rosyid Sirullah III. Beliau seorang ilmu tangguh. Kitab tasawuf diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Pemuda-pemudi dikirim ke Turki dan Baghdad. Yang keempat adalah Sunan Prawoto atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Amirul Mukminin Sirullah IV. Berpengaruh di kalangan pesantren pesisir. Beliau mengajarkan bidang sosial, suka laralapa, tapa berata di alas sukalila. Ada pengusaha besar dari Aceh atau Kerajaan Samudra Pasai. Dia adalah Pangeran Hadirin yang menikah dengan putri Sultan Trenggono, yaitu Kanjeng Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadirin dan Ratu Kalinyamat menjadi orang yang kaya raya. Usahanya meliputi perdagangan, pelayaran, pelabuhan, pertukangan, perkebunan, dan pertanian. Tokoh ini merupakan sponsor dan donatur Kesultanan Demak Bintoro. Jasanya sungguh besar. Nimas Ratu Kalinyamat, Tilar Wisma Sumengka Anggane Wukir, Topo Wudo Sinjang Rambut, Aneng Gunung Donorojo, Apratik Nyotan Arso Tapihan Ingsun, Yentan Antuk Adiling Hyang, Patine Sedulur Mami. Begitulah prasapa Kanjeng Ratu Kalinyamat. Beliau amat setia dengan suami. Berkat perjuangan pada rakyat, beliau dipercaya menjadi Bupati Jepara pertama. Ratu Kalinyamat juga mendidik Bupati Glagahwangi, Purbalingga, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Tegal, Batang, Kendal, dan Madiun. Ratu Kalinyamat sponsor utama kepala daerah masa Kesultanan Demak Bintoro. Kebudayaan Jawa dan Islam mengalami pembaruan. Kitab tasawuf disusun dengan menggunakan metrum tembang mocopat. Misalnya Suluk Sunan Bonang, Suluk Sujina, Suluk Malang Sumirang, Suluk Syekh Malaya, dan Suluk Tekawardi. Semua membahas ilmu makrifat kejawen. Sasmitane ngawrip puniki, mapan ewoh yen tan weruha, tan jumeneng ing uripe. Banyak simbol-simbol Islam kejawen yang perlu pemahaman semiotik. Perlu studi khusus untuk memahami Islam kejawen yang memadukan agama dan budaya Jawa. Perpaduan harmonis antara tasawuf Islam dengan ajaran kejawen tersaji dalam cerita Dewa Ruci. Di sana lantas dikenal adanya istilah manunggaling kawula Gusti. Ungkapan ini mengandung pengertian teologis, sosiologis, dan politis. Pemikiran yang lahir sejak zaman Keraton Demak Bintoro ini amat populer di lingkungan kejawen.
Raden Patah mendirikan Kasultanan Demak Bintoro atas restu Wali Songo. Beliau juga didorong oleh Bupati Pesisir. Tanah Jawa melakukan akulturasi budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Hasilnya adalah pola keselarasan hidup berbangsa dan bernegara. Wali Songo menyebarkan agama Islam, selalu menggunakan wayang dan gamelan. Sunan Kalijaga menciptakan lakon wayang Jimat Kalimosodo atau kalimat syahadat. Sunan Bonang membuat gending gangsaran, lancaran, ladrang, dan ketawang. Gending ini simbol syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Tiap tahun Kerajaan Demak Bintoro melaksanakan upacara grebek sekaten sebagai sarana kebudayaan. Ada pepatah bagus, Arab digarap, Jawa digawa. Begitulah metode para wali dalam menyampaikan ajaran leluhur. Pendukung utama Kerajaan Demak Bintoro yaitu Wali Songo. Masyarakat percaya bahwa Wali Songo termasuk orang yang memiliki daya linuwih. Wali Songo memang sakti mandraguna. Mereka disebut guru suci ing tanah Jawi. Kesembilan wali ini adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim di wilayah Gresik. Beliau disebut juga Sunan Magdum Ibrahim, dianggap sunan yang paling sepuh. Yang kedua adalah Sunan Ampel di wilayah Surabaya, termasuk deretan wali senior, istrinya Ki Ageng Maloka. Yang ketiga Sunan Bonang di wilayah Tuban, disebut juga Kanjeng Sunan Wahdat. Beliau guru langsung Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Yang keempat Sunan Kudus di wilayah Kudus. Beliau banyak mendidik para penguasa Jawa pesisir, amat berwibawa di mata Sultan Pajang dan Demak Bintoro. Yang kelima Sunan Giri di wilayah Gresik. Ada Sunan Giri Parapen, Giri Gajah, dan Giri Kedaton. Dipercaya punya legitimasi politik yang tinggi. Yang keenam Sunan Derajat di wilayah Lamongan. Dipercaya memiliki derajat yang tinggi. Banyak berziarah untuk mendapatkan derajat pangkat semat. Yang ketujuh Sunan Muria di wilayah Jepara. Tiap hari berziarah datang untuk ngalap berkah. Diharapkan akan mendapatkan kemuliaan, wirya, arta winasis. Yang kedelapan Sunan Gunung Jati di wilayah Cirebon. Mendirikan Kasultanan Banten dan Cirebon, bertugas di wilayah Jawa Barat. Dan yang kesembilan Sunan Kalijogo di wilayah Demak, terkenal sebagai guru suci ing tanah Jawi yang berpusat di Kadilangu. Tiap tahun Keraton Surakarta Hadiningrat mengutus untuk mengganti Langse di makam Sunan Kalijaga. Pada zaman Kerajaan Demak Bintoro, Wali Songo menjadi penasihat utama raja dan pejabat istana. Di samping itu, Wali Songo juga menjadi pembimbing masyarakat yang tinggal di perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Para raja Jawa, terutama Keraton Demak, Pajang, dan Mataram, menempatkan Wali Songo sebagai penasihat spiritual kerajaan. Beliau tampil berwibawa. Nasihatnya adalah Sabda Brahmana Raja. Perlu diketahui sistem hubungan diplomasi Kasultanan Demak Bintoro. Kasultanan Demak Bintoro melakukan kegiatan pembangunan di segala bidang. Tujuannya untuk memperoleh kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Semua warga kerajaan mendapat kesejahteraan lahir batin. Mereka cukup sandang, pangan, dan papan. Kedudukan Keraton Demak Bintoro amat diperhitungkan. Hubungan diplomasi dan kerjasama antar bangsa dilakukan oleh Kerajaan Demak Bintoro. Pada tahun 1517, Khalifah Al-Mutawakil III dari Kasultanan Turki Utsmaniyah mengadakan kunjungan kenegaraan. Sultan Demak Bintoro sangat berbahagia. Kedua sultan ini berbicara tentang peradaban dunia yang penuh dengan toleransi atas keberagaman. Sebagian dari delegasi kerajaan Turki Utsmaniyah itu belajar seni ukir-ukiran di Kabupaten Jepara. Kasultanan Demak Bintoro semakin arum kuncoro, ngejayeng jagat royo. Rajanya berhasil mewujudkan negeri yang baldatun, toyibatun, warobun gofur. Tanah Jawa benar-benar panjang punjung pasir wukir, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo.